Pulau Sakhalin, yang merupakan pulau terbesar di Rusia, menyimpan sejarah yang kaya dan bercabang. Salah satunya adalah masa ketika sebagian pulau ini menjadi bagian dari wilayah Jepang. Rentang waktu ini terjadi antara Perang Dunia I dan II, di mana Jepang menguasai sebagian wilayah Sakhalin yang kemudian disebut sebagai Karafuto. Selama masa pemerintahan Jepang di Karafuto, pulau ini mengalami transformasi yang signifikan. Kota-kota modern dibangun, infrastruktur dikembangkan, dan pengaruh budaya Jepang meresap di seluruh pulau. Pada saat itu, banyak warga Jepang yang pindah ke sana untuk berkontribusi dalam pembangunan dan membangun kehidupan baru di Karafuto. Namun, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membawa perubahan dramatis. Sakhalin kembali menjadi bagian dari Uni Soviet, mengakhiri periode kepemimpinan Jepang di sana. Periode ini meninggalkan jejak yang dalam sejarah pulau tersebut. Salah satu aspek yang mencolok adalah arsitektur. Banyak bangunan bersejarah yang dibangun oleh Jepang di Karafuto saat itu, yang mencerminkan gaya arsitektur Jepang pada masa tersebut sekarang mengalami perubahan. Banyak bangunan kuno telah hilang atau mengalami renovasi yang mengubah karakteristik aslinya. Peninggalan bersejarah seperti bangunan pemerintahan, rumah tinggal, dan fasilitas umum kini bersatu dengan lanskap modern yang terus berkembang. Tidak hanya dalam arsitektur, warisan Jepang di Sakhalin juga tercermin dalam budaya dan gaya hidup. Meskipun ada upaya untuk mempertahankan beberapa tradisi, pengaruh budaya Rusia semakin mendominasi. Perubahan ini tampak dalam gaya hidup sehari-hari, kebiasaan masyarakat, dan bahkan penggunaan bahasa. Keadaan ini menimbulkan tantangan dalam pelestarian warisan Jepang di Sakhalin. Banyak orang yang prihatin dengan bagaimana mempertahankan jejak sejarah ini untuk generasi mendatang. Upaya pelestarian termasuk restorasi bangunan bersejarah, pengumpulan arsip, dan dokumentasi kenangan dari penduduk yang masih ingat masa Jepang di pulau ini. Perjalanan ke Sakhalin saat ini memungkinkan wisatawan untuk menjelajahi warisan yang masih tersisa, melihat reruntuhan bangunan bersejarah, mengunjungi museum, dan berbicara dengan penduduk setempat memberikan wawasan tentang kompleksitas sejarah pulau ini. Meskipun banyak yang telah berubah sejak zaman Jepang, masih ada usaha untuk mengenang dan menghormati warisan yang telah hilang. Sakhalin, dengan lapisan sejarahnya yang kaya, tetap menjadi tempat yang menarik untuk memahami perubahan dan tantangan pelestarian warisan dalam konteks global. Melalui upaya pelestarian ini, diharapkan bahwa sejarah masa lalu Sakhalin, terutama masa kepemimpinan Jepang di pulau tersebut, dapat tetap hidup dan diwariskan kepada generasi yang akan datang.